Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali pada pembelajaran PPKN ya. Hari ini masuk ke pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang tata kelola pemerintah yang baik, kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang partisipasi politik. Nah, diharapkan kalian dapat menjelaskan itu apa sih yang dimaksud tata kelola pemerintah yang baik, kemudian dapat mendeskripsikan juga tata kelola pemerintah yang baik itu seperti apa. Di sini ada 3 unsur tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu 3 unsur ini saling bekerja sama. Jadi pemerintah yang baik itu, tata kelola pemerintah yang baik itu pemerintahnya bagus, swastanya bagus, dan masyarakatnya bagus. Artinya apa? Pemerintah yang baik dalam bentuk pengelolaan negara dengan masyarakat berstandar pada kepentingan rakyat. Jadi harus yang diutamakan itu kepentingan rakyat. Begitupun ketika mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan swasta, harus mendahulukan kepentingan rakyat. Pemerintah, swasta, dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah yang dihadapi, kemudian merencanakan apa yang dikerjakan. Prinsip good government atau tata kelola pemerintah yang baik, yang pertama partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu artinya berperan aktif dalam mengambil keputusan. Masyarakat di sini ikut berperan aktif dalam mengambil keputusan, ikut menyumbangkan ide, kemudian memberikan dukungan ataupun memberikan tuntutan. Yang kedua, berorientasi pada konsensus. Jadi selalu menghindari adanya sebuah perbedaan, tapi selalu diambil suatu kesepakatan. Yang ketiga, visi strategis. Visi strategis itu bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki pandangan yang luas, harus tahu mana yang paling penting. Yang keempat, tanggap. Tanggap artinya bahwa di sini pemerintah yang baik itu dia respon dan bisa menjangkau semua pihak. Yang kelima, efektif dan efisien. Yang keenam, akuntabilitas atau bertanggung jawab. Yang ketujuh, transparansi atau terbuka. Yang kedelapan, berkeadilan. Artinya adil itu bahwa semua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang terakhir adalah aturan hukum. Jadi di sini aturan hukum harus ditegakkan secara adil. Asas yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara adalah yang pertama, asas kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum di sini artinya mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika mengambil suatu keputusan apapun harus berdasarkan landasan atau aturan. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Tertib itu berarti teratur, serasi, seimbang. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. Jelas ya, harus mendahulukan kepentingan umum dan mendahulukan kesejahteraan rakyat. Asas keterbukaan. Artinya harus jujur, transparan, terbuka. Proporsional artinya seimbang ya, antara tindakan yang diambil ataupun tujuan yang akan dicapai ataupun perkataan dan perbuatan harus seimbang,
sesuai. Akuntabilitas di sini apapun itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah asas suatu pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya partisipasi politik. Kita lihat dulu. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta menentukan pimpinan pemerintahan. Ciri-ciri partisipasi politik menurut Surbakti adalah: yang pertama, kegiatan atau perilaku individu warga negara yang biasa dan dapat diamati. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Yang ketiga, kegiatan yang berhasil atau tidak mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Yang keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Kita lihat gambar berikut. Silahkan kalian berikan komentar bagaimana partisipasi berikut. Apakah itu partisipasi politik yang baik ataukah partisipasi politik yang kurang baik? Berikan alasan kalian. Gambar yang kedua. Golput adalah pilihan. Silahkan kalian komentari. Gambar terakhir. Sama, silahkan kalian berikan komentar untuk gambar ini. Nah, anak-anak sekalian, bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi bentuk konvensional dan non-konvensional. Kemudian menurut Tur Wahyudin dalam bukunya pada tahun 2008, bentuk partisipasi itu dibedakan pada masyarakat primitif, berkembang, dan totaliter. Di mana di antara ketiganya itu ada perbedaan ya. Untuk primitif itu biasanya mereka itu cenderung partisipasi politiknya masih tinggi. Contohnya di lingkungan pedesaan. Dia masih ketika ada pemilihan presiden, memilih taat pada aturan, itu di lingkungan primitif. Kemudian di lingkungan masyarakat berkembang, di sini ada kombinasi antara masyarakat modern dan tradisional. Biasanya partisipasi ini umumnya dibatasi oleh faktor melek huruf. Jadi di sini itu ada masyarakatnya yang memang sudah berkembang, berpendidikan tinggi, dan ada yang memang bercampur dengan masyarakat yang pendidikannya masih kurang. Jadi sebagian dia berpartisipasi, sebagian lagi partisipasinya masih rendah. Sedangkan untuk yang ketiga, masyarakat totaliter, ini adalah karakteristik yang paling penting ya, di mana semua masyarakatnya berusaha untuk mengontrol proses politik di semua tingkatan. Sebenarnya apa tujuan dari partisipasi politik? Tujuannya adalah memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, alat juga untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara otoriter. Kemudian partisipasi ini juga bisa membantu meringankan beban pemerintah ya, karena masyarakat di sini menyumbangkan ide dan ikut aktif dalam kegiatan politik.
Yang selanjutnya, tingkat partisipasi politik. Semakin luas ruang lingkup, partisipasi politiknya semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. Kita berikan contoh, misalnya ruang lingkup ketika pemilihan legislatif ya. Ketika pemilihan legislatif, misalnya DPRD, warga masyarakat itu enggan berangkat ke TPS karena alasannya tidak kenal dengan calonnya, tidak tahu visi misinya. Berbeda dengan ketika pemilihan ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya pemilihan kepala desa. Semua masyarakat meninggalkan aktivitasnya, berangkat ke TPS untuk melakukan pemilihan kepala desa. Karena calonnya dia tahu, visi misinya tahu, kemudian mereka juga berharap bahwa kepala desa itu akan membawa perubahan di tempat mereka tinggal. Selanjutnya, perwujudan partisipasi politik. Di sini contoh partisipasi di bidang politik adalah pesta demokrasi, melakukan pemilihan umum. Selain itu, contoh lainnya misalnya menjadi anggota aktif dalam partai politik. Kemudian contoh di bidang ekonomi. Contoh di bidang ekonomi adalah sadar membayar pajak, kemudian kreatif dan inovatif menciptakan atau mendaur ulang sampah menjadi barang berharga dan punya nilai jual. Partisipasi di bidang sosial budaya. Contohnya kalian sebagai pelajar giat belajar sehingga bisa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela seperti tawuran, narkoba, berjudi, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.